Halo semuanya, perkenalkan saya Jeriska Hendana Budiman dari kelas 5T4. Pada video kali ini saya akan membahas tentang metode Simple Adaptive Weight atau SAW dalam kecerdasan buatan. Pertama kita bahas dulu apa itu SAW. Simple Adaptive Weight adalah metode penjumlahan berbobot yang digunakan untuk menilai alternatif berdasarkan beberapa kriteria. SAW bekerja dengan cara menjumlahkan nilai yang sudah dinormalisasi dan dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria. Metode ini populer karena mudah dihitung, cepat, dan hasilnya mudah dipahami. Seperti metode lainnya, SAW memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, perhitungan cepat dan sederhana, bisa diterapkan pada berbagai kasus, mampu menangani banyak kriteria, dan hasilnya mudah dijelaskan. Namun kekurangannya, metode ini sangat bergantung pada penentuan bobot. Jika bobotnya tidak akurat, hasilnya bisa meleset. SAW juga kurang cocok untuk data yang sangat kompleks atau non-linear. Dalam SAW, setiap kriteria harus ditentukan jenisnya sejak awal. Apakah termasuk benefit atau cost? Kriteria benefit berarti semakin besar nilainya semakin baik, sedangkan cost semakin kecil nilainya semakin baik. Penentuan jenis kriteria ini penting karena mempengaruhi rumus normalisasi yang akan digunakan. Normalisasi digunakan untuk menyamakan skala nilai tiap kriteria agar bisa dihitung bersama. Untuk kriteria benefit, digunakan rumus nilai dibagi nilai maksimum, sedangkan untuk cost, digunakan nilai minimum dibagi nilai actual. Dengan normalisasi ini, setiap kriteria berada pada skala yang sebanding. Berikut adalah langkah-langkah perhitungan SAW. Pertama, menentukan bobot tiap kriteria. Yang kedua, menentukan apakah kriteria benefit atau cost. Yang ketiga, membuat matriks keputusan awal. Yang keempat, melakukan normalisasi. Yang kelima, menghitung nilai preferensi dengan mengalikan normalisasi dikali bobot. Kemudian yang keenam, menentukan ranking. Dan yang ketujuh, memilih alternatif terbaik berdasarkan nilai tertinggi. Di sini juga ada soal yang akan saya bahas, di mana soal ini kita disuruh untuk menentukan lokasi terbaik untuk membuat sekolah. Di sini ada C1 sampai C5, di mana C1 adalah kepadatan penduduk, C2 angka kelahiran, C3 jarak dengan penduduk, C4 jarak dengan SD lain, C5 harga tanah. Dan di sini ada beberapa alternatif 1 sampai alternatif 5. Alternatif 1 itu Grongrong, alternatif kedua Kembang Tanjung, alternatif ketiga Padang Tiji, alternatif keempat Pidi, dan alternatif kelima Sigli. Inilah matriks keputusan yang berisi nilai tiap alternatif untuk semua kriteria. Dari sinilah proses SAW dimulai, yaitu dengan normalisasi dan menghitung nilai preferensi dari masing-masing lokasi. Berikut adalah bobot untuk setiap kriteria. C1 0,15, C2 0,15, C3 0,20, C4 0,20, dan C5 0,30. Dan jenis kriteria benefit C1, C2, C3, C4, cost yaitu C5. Informasi bobot dan jenis ini sangat penting untuk proses normalisasi dan perhitungan nilai akhir. Kemudian nilai maksimum pada setiap kriteria benefit dan nilai minimum pada kriteria cost digunakan dalam proses normalisasi. Misalnya, maksimum C1 adalah 90, maksimum C2 adalah 89, maksimum C3 adalah 78, maksimum C4 adalah 78,
Sementara minimum untuk kriteria cost adalah 20. Semua nilai akan digunakan untuk menghasilkan matriks normalisasi. Pada slide ini, kita melihat hasil normalisasi untuk semua alternatif berdasarkan rumus benefit dan cost. Setelah dinormalisasi, semua nilai berada pada kisaran 0 hingga 1, sehingga bisa dibandingkan dengan lebih adil. Selanjutnya, setiap nilai normalisasi dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria. Hasil pengaliannya kemudian dijumlahkan sehingga menghasilkan nilai preferensi total untuk setiap alternatif. Hasil akhirnya adalah A1 0,6545, A2 0,5645, A3 0,7141, A4 0,7360, dan 05 0,6799. Pada tabel perankingan pertama ini, kita bisa melihat komponen nilai SAW per kriteria, yaitu hasil perkalian R dikali W untuk tiap alternatif. Tabel ini menunjukkan bagaimana kontribusi setiap kriteria terhadap total nilai preferensi. Kemudian slide selanjutnya menampilkan tabel nilai total dan urutan ranking dari setiap alternatif. Dengan melihat nilai totalnya, kita bisa menentukan mana alternatif yang paling layak dipilih. Di mana di sini untuk ranking yang pertama ada pada alternatif keempat, A4, dengan nilai SAW-nya 0,7360. Ini merupakan alternatif terbaik karena memiliki nilai yang paling tinggi. Berdasarkan metode Simple Adaptive Weight atau SAW, lokasi terbaik untuk pembangunan sekolah adalah alternatif A4, yaitu PD, karena memiliki nilai preferensi tertinggi yaitu 0,7360. Dengan demikian, A4 PD adalah lokasi yang paling layak dipertimbangkan dalam pembangunan sekolah. Demikian penjelasan saya mengenai metode Simple Adaptive Weight atau SAW dan juga penyelesaian soal yang ada. Terima kasih atas perhatian dan waktunya teman-teman semua. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.